the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk yang pertama di sini. Firman Tuhan dari Mazmur 21 diberi judul Nyanyian Syukur Karena Kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini adalah satu Mazmur Daud yang dia utarakan dari isi hatinya. Kalau kita melihat di Mazmur 21 ini sangat berhubungan dengan Mazmur 20. Kalau kita baca di ayat yang ke-10 di Mazmur 20, di situ Daud mengatakan, "Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru." Di ayat 21 sudah diberikan oleh Tuhan. Nah ini ya, jadi ini sangat berhubungan Mazmur 20 dengan Mazmur 21. Di mana kita melihat di Mazmur 21 ini Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan atas kemenangan yang telah dia peroleh. Dan di sini bisa kita belajar dari Daud, bahwa Daud itu tidak lupa diri ya, tidak lupa diri. Kenapa dikatakan tidak lupa diri? Kemenangan-kemenangan yang dia peroleh itu baik dalam berperang melawan musuh, itu semua diakuinya adalah karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Katakanlah misalnya seperti waktu dia melawan Goliat. Apa sih arti sebuah ketapel? Ya, hanya bermodalkan batu dan ketapel, tapi memang karena Tuhan yang menyertai. Nah, dia bisa memenangkan seorang yang namanya Goliat yang semua orang menyeganinya. Dan dia memang seorang prajurit yang sudah terlatih ya, Tapi kemenangan ada di pihak Daud, apalagi setelah dia menjadi raja. Dia memimpin bangsa Israel. Makanya dikatakannya, Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Kini aku sedang bersukacita Tuhan atas kemenangan-kemenangan yang aku peroleh. Itu semua adalah karena-Mu. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Nah ini mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan kita juga semuanya dalam partisipan ini pasti pernah mengalami suatu kemenangan. Mungkin ya, contoh misalnya seperti saya, ketika anak saya mau masuk kuliah, ya mereka mengikuti les ini. Harapan orang tua apa? Mudah-mudahan nanti Tuhan berkati anakku masuk ke PTN.
dan masuk. Nah, seperti itu ya. Ini kan suatu kemenangan yang menurut kita Tuhan itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Seperti dikatakan tadi dalam ayat 3 tadi, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Nah, ini kan luar biasa ini penyertaan Tuhan. Sehingga dia betapa merasakan sukacitanya atas apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan. Nah gitu ya. Jadi ada momen-momen seperti itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tapi di sini kita belajar, janganlah di dalam kemenangan-kemenangan atau keberhasilan, kesuksesan yang kita terima itu yang menjadikan kita sombong, ya, menjadikan kita angkuh. Kita merasa bahwa ini semua adalah karena jerih payahku. Ya karena memang aku bisa mendidik anakku. Karena aku memang selalu mengingatkan mereka, belajar, belajar, belajar. Nah, ini berarti kita merasakan bahwa itu semua adalah karena kekuatan kita. Padahal tidak. Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak ada keberhasilan. Karena Tuhan yang memberkati. Misalnya kalau seorang siswa belajar, memberkati apa yang dia pelajari. Nah, sehingga dia memperoleh keberhasilan. Dalam arti begini, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu Tuhan bertindak atas apa yang dia lakukan. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi ini kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan kegirangannya, kesukacitaannya kepada Tuhan atas keberhasilan-keberhasilan yang dia peroleh di dalam kehidupannya, di dalam pemerintahannya. Nah, jadi ini menjadi teladan bagi kita. Pertama tadi ya, jangan kita sombong kalau kita memperoleh keberhasilan atau kemenangan. Jangan lupa diri. Semua itu adalah karena Tuhan. Begitu saja dari saya. Terima kasih, Bu Tiar. Haleluya, ya luar biasa ya Bu Nelly ya, sudah menjelaskan dengan semangat, dengan smart, kita pun jadi wow gitu berbunga-bunga ya. Jadi tetap mengucap syukur bahwa semua itu dari Tuhan ya dan oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Yes gitu ya. Oke, silakan Bu Elvina Ginting dilanjutkan. Tuhan Ya, memberkati. ayat 6. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kukaruniakan kepadanya. Nah, ini karena judul hari ini adalah nyanyian syukur karena kemenangan raja, maka Daud sendiri mengatakan bahwa besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Daud dimuliakan orang-orang karena Tuhan memberikan kemenangan. Daud diberikan keagungan dan dikaruniakan kepadanya keagungan dan kemuliaan ya, oleh karena kemenangan-kemenangan Daud. Ayat 7, ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Daud menjadi berkat bagi orang banyak ya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Tuhan mengaruniakan kepadanya sukacita yang luar biasa. Saya ingat satu poin ketika Daud itu bernyanyi, menari ya. Sampai hari ini ada lagu bahwa Daud itu menari-nari ketika dia memperoleh kemenangan yang luar biasa, di mana dia boleh membawa tabut Allah, membawa boleh dikatakan kediaman Allah yang dia idam-idamkan boleh dipindahkan ke tempat dia, gitu ya. Dia luar biasa sukacitanya. Sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi yang tidak goyang. Daud sungguh-sungguh percaya ya atas kasih setia Tuhan yang maha tinggi. Nggak ada yang lain di dunia ini. Sampai Daud sampai istri Daud, anaknya Saul mengatakan bahwa sangat rendah kamu bernyanyi seperti itu. Tapi
dia dihukum Tuhan tidak punya anak ya, kalau nggak salah. Tapi Daud luar biasa hatinya. Saya mengakui ini ya, poin ini ya. Kalau kita kalau benar-benar roh itu ada, Roh Kudus itu ada menyertai ketika kita penyembahan pujian, kita pasti menangis, dan kalau kita bersukacita, kita menari-nari ya. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu ya. Seperti tadi dikatakan Ibu Nelly bahwa siapalah dia di hadapan Goliat, tapi ternyata dia mendapat kemenangan dari orang-orang yang tidak menganggap Daud ya. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Ya, memang kalau Tuhan marah ya, mungkinlah melebihi daripada perapian yang menyala-nyala. Ketika Musa mencari Tuhan, ketika nabi-nabi di perjanjian lama mencari Tuhan, dia tidak ditemukan dalam bentuk wujud dilihat oleh mata ya. Tapi dikatakan di sana, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Siapapun yang bermusuhan dengan Tuhan, dengan orang yang mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan tidak akan kurang panjang. Ya. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Jadi kalau orang membenci Tuhan dalam sikapnya, dalam perilakunya, Tuhan pasti akan tegur. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Ya, jangankan dulu membenci, melakukan kejahatan. Kesalahan yang dibuat oleh anak Harun saja mati tiba-tiba ya. Karena teledor melakukan sesuatu. Itu hebatnya murka Tuhan. Jadi lewat meskipun kemenangan judulnya, tapi lewat ayat-ayat ini kita belajar bagaimana Tuhan menghargai orang yang setia kepadanya, menolong orang yang setia kepadanya, dan akan marah kepada orang yang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Sampai di sini pengetahuan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elvina, ya luar biasa ya. Jadi Tuhan itu memang adil ya, nggak bisa disogok ternyata, nggak bisa dipengaruhi. Dia tetap setia, dia tetap adil ya, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Wah, ini dia bikin kita mewek ya hari-hari ini untuk yuk terus semangat dalam Tuhan. Makasih Bu Elvina, Tuhan berkati. Silakan Pak Surbakti selanjutnya. Baik, ayat 6 ya. 11. 11 ya. Iya, silakan Pak sampai selesai. Oke. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tiup muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu, engkau membidik mereka, bidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, dalam kuasamu kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Ya, jadi ayat ini katakan bagaimana Tuhan sendiri ambil alih dalam kondisi situasi yang memang kita pun berdiam, tapi Tuhan berperang. Karena ada ayat mengatakan, engkau berdiam, tapi aku berperang untuk kamu. Jadi ada kalanya kata berdiam di sini bukan berdiam pasif, tapi penyerahan total kepada otoritas Tuhan. Ya, karena kita terbatas
Tapi Tuhan melihat segala situasi, keadaan, dia tahu semua. Jadi kapan dia harus bertindak, kapan juga harus berdiam diri. Nah, dalam hal ini, ya baru sampai Tuhan mau kita ikuti gerakannya Tuhan. Ya, karena dalam perjanjian lama, kita lihat setiap mau maju berperang saja, bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan kami maju, apa kami diam? Nah, dalam hal ini, ya kita belajar bagaimana Tuhan sendiri yang berperkara. Ada kalanya kita memang berdiam, ada kalanya bertindak. Yang menjadi masalah, Tuhan suruh kita maju, kita berdiam. Atau sebaliknya Tuhan suruh berdiam, kita maju. Jadi dalam hal ini perlu kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi sehingga tindakan kita tidak salah. Jadi Mazmur 21 ini bagaimana raja ini memperoleh kemenangan, ya. Dia memperoleh kemenangan, dia bersukacita karena diserahkan semua dalam kendali Tuhan. Tuhanlah memegang otoritas atas semua yang terjadi. Di Mazmur Daud ini benar-benar sebagai teladan sikapnya. Sikapnya bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berdiam diri, selalu ditanya kepada Tuhan. Nah, kita pun juga memiliki sikap yang sama. Ada kalanya kalau kita mengalami kesusahan oleh karena perlakuan orang lain, kita berdoa, apakah saya bertindak atau berdiam diri? Ada kalanya kita berdiam diri supaya apa? Supaya masalah itu balik sama dia. Misalnya kalau ada orang marah-marah sama kita, kita diam aja. Dia capek sendiri, ya. Dia marah tapi dia sendiri yang capek. Kenapa dia capek? Karena nggak ada bantahan, nggak ada balasan, diam aja, sama seperti bicara sama tembok. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat Tuhan perlu belajar untuk kapan kita berbicara, kapan kita berdiam diri, kapan kita bertindak, kapan kita betul-betul minta hikmat Tuhan dalam setiap tindakan. Jadi pagi hari ini Tuhan mau kita membangun lebih akrab dengan Tuhan sehingga tindakan kita selaras dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati, silakan kepada Imtian. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Surbakti yang sudah menyampaikan pencerahannya pagi hari ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan kita di sini ada banyak para hamba Tuhan yang lain. Setelah kita mendengarkan firman pagi hari ini, mungkin ada yang mau kita tanggapi atau juga kita mungkin bersaksi bagaimana pengalaman hidup kita. Jadi seperti Daud, dia mengucap syukur. Bagaimana dengan kita ya? Ada banyak di sini para hamba Tuhan. Ada Dr. Saud ya, selamat bergabung. Ada Pak Tonggam, Pasaribu, ada Pak Banuara dan yang lain-lain ya. Silakan. Kita mau dengar dulu dari hambanya, Dr. Saud dulu ya. Silakan Pak Dokter, mungkin ada yang mau disampaikan ya berhubungan dengan firman pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salam. Ya, sehat ya kelihatannya. Yang buka kamera sih kelihatan wajah yang cerah ya. Yang nggak kelihatan, tapi juga saya percaya mereka cerah. Amin. Nah, ketika membaca Mazmur 21 dan menyimaknya gitu ya, pengalaman Raja Daud ini ya, ada 3 hal yang juga sebenarnya saya tidak mau
menjelaskan lebih jauh karena tadi sudah hanya sebuah kesaksian gitu ya. Kesaksian yang identik dengan apa yang dialami oleh Raja Daud yang tercatat dalam Mazmur 21. Bahwa Raja Daud juga memiliki masalah tentang dosa dan kesalahannya ya. Yang kita tahu upah dosa itu adalah maut. Saya juga mengalami hal seperti itu ya. Dalam pertumbuhan saya sejak kecil sampai akhirnya Tuhan bertemu dengan saya dalam satu pelayanan yang ya, sehingga saya menyadari bahwa kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan karena maut itu atau upah dosa itu sudah Dia tanggung ya. Dia sudah berikan kemenangan. Sehingga ayat 21 ini ya, Mazmur 21 ayat 8 ya saya baca ya. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, di situ dulu. Nah, sebagai Kristen yang lahir dari sejak kecil kurang memahami, walaupun sudah secara gereja Protestan saya sudah malua waktu SMP malah masih saat itu. Tentu saja mengalami keterbatasan ya untuk mengetahui. Nah, dalam pertumbuhan akhirnya saya menyadari dapat percaya secara pribadi kepada Yesus ya dan berterima kasih bahwa segala dosa dan kesalahan saya gitu ya, mau dia dosa dari keturunan ya dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Dia pulihkan. Sehingga saya percaya kepadanya dan saya akhirnya menjadi seperti Daud ya. Seorang raja, tapi bapak saya raja dulu, jadi saya anak raja ya. Walaupun memang orang Batak dia bilang kita ini semua anak raja kan gitu ya. Gitu. Jadi lebih lengkap status sebagai anak raja, anak-anak Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan dan saya bersuka cita oleh hal itu. Tetapi ternyata dalam perjalanannya seperti yang dialami Daud ini juga masih banyak peperangan-peperangan yang harus saya lalui ya untuk bisa benar-benar meraih kemenangan itu dengan maksimal. Nah, untungnya seperti ayat 8 ini dikatakan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, Dia tidak goyang. Puji Tuhan. Nah, sebagai orang yang sudah menjadi anak Tuhan, ternyata saya punya kendala juga, yaitu Tuhan, kenapa ya? Kok ada yang baik yang saya inginkan, justru yang jahat yang saya lakukan. Yang tercatat dalam Roma 7, ya saudara tahu. Tapi syukurlah, karena di dalam Roma 7 dikatakan syukur kepada Allah atau kepada Tuhan oleh karena Yesus. Nah, itu saya bertanya, kemenangan apa lagi yang harus saya alami setelah saya percaya kepada Yesus? Ternyata ada kemenangan yang kedua, yaitu kemenangan atas tabiat dosa, ya, kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan sehingga kematian Yesus membuat saya menyadari bahwa kematiannya juga adalah menyalibkan semua keinginan daging dalam diri saya. Masuklah kemenangan yang kedua, ya, karena pemeliharaan Tuhan. Nah, saya bersyukur oleh karena hal itu. Nah, yang ketiga, nah ini dia yang ketiga ini. Ternyata ada masalah lagi bahwa dalam perjalanan hidup ini ternyata banyak penderitaan, ya. Persoalan-persoalan masalah yang timbul dari luar maupun dari dalam beraneka ragam. Mulai lagi goyah. Ternyata Tuhan yang tetap tidak goyah, ya. Nah, karena Tuhan menyampaikan karena engkau percaya kepadaku, ya, kasih setiaku akan menyertai engkau. Maka penderitaan-penderitaan ini harus kamu pandang, ya, sebagai pembentukan agar engkau bertambah dewasa dan mengenal aku. Maka masuklah saya lagi ke Roma 8. Penderitaan ini tidak boleh mengalahkan saya, memisahkan saya dari Tuhan. Ya, baik maut apapun tidak boleh memisahkan saya. Maka saya makin masuk lagi lebih dalam
ya kepada Tuhan, menyatakan tanpa pertolongan dan penyertaan-Mu saya tidak sanggup. Nah, Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan sehingga penderitaan hidup yang saya alami, yang saya jalani, baik itu oleh karena orang lain maupun oleh karena diri saya sendiri karena keterbatasan, ya Tuhan menuntun dan membimbing di dalam kemenangan. Walaupun dalam kemenangan itu tidak mudah, ya. Orang bilang berdarah-darah, kira-kira gitu ya, dengan air mata, ya. Tetapi kita tetap berusaha setia sama Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Lalu menyatakan satu komitmen, nah ini ya, mendeklarasikan kepada diri saya sendiri, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tidak boleh memisahkan saya dari kasih Tuhan. Karena hanya di dalam kasih Tuhan, saya akan mendapatkan pertolongan, bimbingan, ya, dan kekuatan. Saya bilang, amin. Ya, biarlah saya, mudah-mudahan juga saudara mengalami sejalan waktu, kita bukan hanya menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan, tapi benar-benar lebih dari pemenang, ya. Karena melalui kemenangan itu kita bisa juga berbagi kepada sesama kita, baik itu melalui share firman Tuhan, melalui khotbah dan lain, ya, memberikan solusi-solusi dan saran bagaimana kita bisa menjadi pemenang di dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin.